Halo sobat investor semua. Jadi hari ini gue pengen nge-review investasi gue di reksadana obligasi di aplikasi Bibit selama 6 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue selama 6 minggu ini? Juga di sini gue akan memberitahu buat sobat investor yang sangat pemula banget, apa itu obligasi dan reksadana obligasi itu dalamnya seperti apa sih? Nah, ini merupakan pertanyaan oleh sebagian investor juga yang belum mengerti lebih dalam. Mudah-mudahan jawaban nanti di video ini dapat membuat kalian mengerti. Buat kalian yang masih penasaran, simak videonya sampai habis. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita masuk dulu kepada disclaimer dulu ya. Disclaimernya apa? Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Yang ketiga, itu adalah gue tidak pernah ngadain titip dana sama sekali. Oke, kita masuk terhadap infonya dulu kali ya sebelum review. Nah, jadi gini, infonya seperti apa sih? Oke, dari segi obligasi. Nah, sobat investor yang masih pemula, obligasi itu apa sih? Nah, obligasi itu adalah semacam kayak surat hutang. Nah, surat hutang tersebut itu bisa dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk sesuatu hal. Nah, sesuatu hal ini berbeda-beda. Kayak misalkan pemerintah bisa mau bangun jalan. Nah, dia itu biasanya akan mengeluarkan surat utang atau ya surat utang gitu ya. Nah, surat utang tersebut nantinya mereka menjanjikan, mau dibilang menjanjikan, ya menjanjikan keuntungan ya sekitar berapa persen nih per tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, keuntungannya itu disebut dengan kupon atau ya istilahnya kayak bunganya lah gitu. Seperti itu. Nah, kalau ini kan secara obligasi ya, kita belum ngomongin reksadana obligasi loh, berbeda ya. Nah, itu obligasi. Kalau itu dari segi pemerintah, kalau dari segi perusahaan, misalkan mereka mau ngadain apa nih gitu kan, butuh dana juga. Nah, kalau mereka butuh dana, mereka bisa mengeluarkan obligasi tersebut, obligasi yang tadi surat utang tadi ya. Tentunya akan ada return juga yang dijanjikan ya. Dijanjikannya itu berapa persen. Nah, itu ada juga tuh ketentuannya. Misalkan dalam setahun 8%, ya terus ada yang mungkin 7%, 6%. Nah, itu tergantung ya returnnya berapa. Dan masalah kayak pembagiannya gimana itu juga dikasih tahu. Misalkan pembayarannya apakah per 6 bulan, apakah dalam setahun. Nah, itu juga ada tuh keterangannya seperti itu di obligasi tersebut. Kayak gitu sih. Nah, keuntungannya itu disebut lagi adalah kupon. Oke, itu adalah basic sebenarnya dari obligasi. Nah, sekarang reksadana obligasi itu apa sih? Atau reksadana pendapatan tetap itu apa sih? Reksadana pendapatan tetap isinya itu adalah sebagian besar 80% itu di obligasi atau di bonds ya. Nah, di obligasi yang seperti gue bilang tadi. Nah, isinya ini kan 80% obligasi kan. Tapi obligasinya bukan kayak satu obligasi, dua obligasi gitu. Enggak, tapi bisa beberapa obligasi juga gitu. Jadi bukan hanya satu doang gitu, tapi ada beberapa. Namanya kan juga reksadana. Reksadana itu kan basically adalah paket investasi. Jadi dia adalah bundle gitu. Enggak, bundle tuh maksudnya kayak sekumpulan ya, bukan bundle nakal, tapi bundle sekumpulan gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu nggak mungkin asetnya cuma satu ya. Di sini 80% di obligasi, 20% itu bisa di aset yang lain. Misalkan deposito, bisa di saham dan lain sebagainya. Tapi secara ketentuan 80% itu di obligasi. Nah, ketentuannya beda-beda ya guys ya. Kayak misalkan di dalamnya kan ada bisa jadi obligasi pemerintah, bisa jadi
obligasi perusahaan. Nah, itu sebenarnya data dan keterangannya ada di Top Holdings. Atau kalau kalian mau cari lebih detail di Fund Fact Sheet, seperti itu. Itu mungkin penjelasan singkat soal obligasi dan reksadana obligasi. Jadi, obligasi sama reksadana obligasi ada perbedaannya, guys. Kalau obligasi, kalian belinya cuma satu. Kalau reksadana obligasi, itu bisa beberapa obligasi yang ada di dalam. Gitu sih, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti juga ada obligasi versi syariah. Kalau versi syariah itu disebut dengan sukuk. Nanti itu di topik yang lain aja penjelasannya karena akan lebih panjang juga seperti itu. Tapi yang penting sekarang kalian udah tahu nih, oh obligasi itu seperti itu atau oh reksadana pendapatan tetap tuh seperti itu gitu. Tetapi perlu diingat ya, kalau reksadana pendapatan tetap tidak ada janji bahwa oh bakal untung segini, bakal ini segini. Berbeda ya gitu, karena kalau misalkan di reksadana pendapatan tetap itu ya itu returnnya bisa fluktuatif, bisa naik turun gitu. Cuman setahu gue kalau obligasi yang biasa rata-rata itu fix, kalau yang bukan reksadana ya seperti itu. Tetapi ada juga yang floating with floor, nanti ada banyak lagi tuh kalau misalkan kita mau gali ya gitu. Oke, itu sekilas soal obligasi. Sekarang gimana sih progres reksadana obligasi gue selama 6 minggu ini gitu? Apakah profit atau enggak? Nah, coba aja kalian lihat di sini, ternyata memang ada progres. Gua udah naik cukup lumayan ya gitu. Walaupun memang nominalnya masih kecil, tapi lagi-lagi gue ingin memberitahu ke sobat investor bahwa tujuan gua sharing ini adalah supaya kalian yang punya nominal kecil itu jangan turunlah atau mungkin nggak mau untuk mulai investasi. Karena dari nominal kecil pun lama-kelamaan ketika kalian kumpulkan itu bisa jadi nominal besar pun ya. Dan returnnya itu pun suatu hari nanti juga akan besar. Tapi asalkan bersabar dan konsisten. Lagi-lagi itu adalah bersabar, seperti itu guys. Nah, di saat seperti ini gue belum sempat untuk top up juga karena memang gue lebih fokus ke cryptocurrency dulu untuk saat ini, tapi gue pun juga tidak mencairkan gitu ya. Karena ya gue pengen besar juga ke depan hari gitu hasilnya. Tetapi gue lagi fokus sama cryptocurrency dan memang ada keperluan yang lebih gitu ya di bulan ini. Jadi reksadana pasar uang gue juga sempat gue tarik ya semuanya gitu ya. Jadi buat kalian yang belum nonton nanti juga bisa ditonton di videonya juga. Seperti itu sih guys. Jadi intinya memang ada progres yang sangat baik juga. Dan mudah-mudahan info singkat ini dapat membantu kalian yang belum mengerti soal obligasi ataupun reksadana obligasi secara dasarnya saja. Seperti itu. Buat kamu yang setelah ini tertarik untuk join di aplikasi Bibit ya, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ya. Di situ kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 ya. Ya kalian bisa dapat, gue juga bisa dapat. Tapi lagi-lagi ini adalah opsional. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian sukses dalam berinvestasi. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.